Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sekedar para pengurus Masjid Al-Iman, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita angkat sebuah judul khutbah, Haji Mabrur dan Perubahan Sosial. Jamaah yang dirahmatin Allah, saat ini kita tengah menghadapi rangkaian kepulangan jamaah haji dunia, wabil khusus Indonesia. Dalam tradisi budaya orang Indonesia, ketika kita menyambut kepulangan jamaah haji, tak jauh-jauh dengan berawal tegur sapa. Ada kalanya mengharap oleh-oleh, apakah air zam-zam, kurma, dan semua aksesoris barangkali yang ada di sana yang saat ini sudah ada juga di Tanah Abang. Itu menghiasi kebiasaan kita. Bahkan yang terpenting yang seyogyanya harus kita lakukan adalah doa dari jamaah haji kepada kita semua. Ada satu hal selain itu yang juga perlu kita tagih dari para jamaah haji Indonesia, yaitu kemabruran dalam ibadah hajinya, yang ini kita harapkan bisa berdampak positif dalam banyak hal, wabil khusus untuk membangun perubahan sosial. Jamaah yang dirahmatin Allah, berangkat dari firman Allah, berangkat dari kepatuhan perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Beruntunglah bagi orang-orang yang punya kemampuan, termasuk kemampuan finansial, kemampuan ekonomi, untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang 5. Kebahagiaan yang teramat dalam dan luar biasa sekali bila kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Ketika kita menunaikan ibadah haji dan umrah, tentu banyak hal yang kita lakukan, dari berihram, wukuf di Arafah, lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan ibadah-ibadah yang lain di sana haruslah dilakukan. Dan ketika dilakukan itu banyak hal, nilai-nilai pelajaran, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral yang kita harapkan bisa membentuk personal dan berujung kepada bagaimana kiprahnya kita terhadap kehidupan sosial. Misalkan kita lihat ketika ihram, kita harus melepas pakaian kita, warnanya apa saja kita lepas, bentuknya mungkin juga ada yang teramat mahal pakaian yang dikenakan, semuanya dilepas, diganti dengan kain ihram yang berwarna putih. Orang miskin,
orang kaya, pejabat, rakyat jelata, semuanya pakai kain ihram yang sama, sesungguhnya memiliki pesan moral yang dalam di dalam pembentukan diri, bahwa kita dipaksa atau bahkan kita diharuskan memutihkan diri kita, memutihkan hati kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, memutihkan pikiran kita. Dan tentu yang akan kita lakukan adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran salah dan dosa yang kita miliki. Kita kemudian juga dituntun untuk berwukuf di Arafah. Wukuf dalam artian berhenti untuk bertafakur, untuk bermeditasi, untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak berdoa baik sendiri maupun berjamaah. Lalu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, menggambarkan bahwa dunia ini harus kita kelilingi. Kita harus berjalan, kita harus bergerak, kita harus bahkan berlari-lari kecil untuk mengelilingi Ka'bah. Tetapi dalam proses keliling 7 kali itu yang tak boleh kita lepas tujuannya adalah tetap melihat Ka'bah. Ka'bah adalah tujuan kita. Artinya bahwa kita boleh keliling dunia, tidak hanya keliling di kota Jakarta, Indonesia, bahkan mungkin mancanegara kita keliling. Tapi yang harus kita ingat, Allah menjadi tujuan kita. Allah menjadi tujuan kita. Dari sa'i kita diajarkan berlari-lari kecil. Inna Safa wal Marwa. Dari Safa dan Marwa min sya'airillah juga mengandung syiar-syiar Allah. Berlari-lari kecil ke sana kemari, bahwa hidup kita itu memang harus terus bergerak, berjuang sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Lalu kemudian kita bertahalul. Tahalul itu yaitu memotong rambut kita, yang sesungguhnya merupakan isyarat memotong pikiran-pikiran yang negatif, memotong pikiran-pikiran kita yang sesat, memotong atau membersihkan isi kepala kita dengan positive thinking dan hal-hal yang lain yang positif. Inilah pesan moral yang kita dapatkan dari ibadah haji, yang tentu ini harus memantik pembentukan personal kepribadian seseorang, dan kepribadian itulah yang kita harapkan menjadi haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Mabrur dari kata birrun yang berarti kebaikan. Lalu haji mabrur itu apa? Haji mabrur itu adalah haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima ibadah kita dan membuahkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Maka bila haji mabrur sedemikian rupa, sampai kemudian baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain melainkan dengan garansi masuk ke dalam surga. Ternyata menjadi haji mabrur tidak begitu mudah. Dia harus berkorban harta, jiwa dan raga, tenaga pikiran, dikorbankan lahir batin untuk memenuhi panggilan suci ke tanah suci, berkunjung ke Baitullah, mendekatkan diri kepada Allah, harus ikhlas karena Allah. Nggak boleh karena istri, nggak boleh karena pimpinan, nggak boleh karena ada honor yang petugas haji daerah atau petugas haji lainnya, nggak boleh karena yang lain. Kenapa harus karena Allah? Karena karena Allah semua harapan kita terkait fadilah haji akan kita dapatkan. Tetapi kalau karena yang lain, maka kemabruran menjadi pertanyaan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah.
Ketika jamaah pulang ke rumah di tanah air yang kita cintai ini, maka nilai-nilai asar bekas-bekas mereka di tanah suci sangat kita rasakan betul. 1, 2, 3 hari berubahkah itu? Tentu kalau ukurannya fisik berubah. Ukurannya fisik bisa berubah. Tapi ada yang tak boleh berubah. Perasaan sebagaimana ketika wukuf di Arafah dia merasa kenal kepada Allah dan sedekat-dekatnya kepada Allah. Dan perasaan itu dibawa ke tanah air sehingga kemabrurannya itu terwujud dalam konsistensi ibadah. Menjadi lucu Bapak Saudara yang dirahmatin Allah. Kita sudah berhaji, tapi kita tidak menampilkan nilai-nilai kesucian agama kita. Kita berhaji, insya Allah ibadah kita semakin tekun, semakin rajin ke masjid. Akhlak kita semakin bagus dan jalannya kita, hidupnya kita, hari-harinya kita kepada siapapun memberikan nilai positif bagi orang-orang di sekitar kita. Orang akan merasa senang dekat dengan kita. Kenapa? Hajinya mabrur, akhlaknya semakin bagus, ibadahnya makin mantap. Dan perubahan sosial apa yang kita harapkan daripada kemabruran haji itu? Logika sederhana. Sekian ribu tiap tahun jamaah haji Indonesia semakin mahal. Tetapi jumlahnya semakin antusias, semangat mereka ibadah makin menguat. Belum lagi bicara umroh di luar musim haji, subhanallah. Hampir kita boleh dikatakan mayoritas umat Islam bisa melakukan ibadah umroh. Allah berikan kemudahan. Jika kita ke sana hatinya putih, pakai ihram kainnya pun putih, serasa Indonesia ini akan terlihat semuanya putih. Putih semua, putih hatinya, putih pikirannya, putih amal perbuatan, putih semua. Oleh karenanya putih, maka insya Allah akan memberikan ketok tular kepada orang-orang di sekeliling kita secara sosial. Orang yang pertama merasakan kemabruran haji kita adalah keluarga kita. Itu akan kemudian menular dalam bentuk ibadah. Anggota keluarga semakin terbawa-bawa, rajin sholat, rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.